Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita jumpa lagi pada pelajaran rohani. Pada minggu ini kita dapat pelajaran yang keempat. Sebelum kita mempelajari firman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami untuk mempelajari firman pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kurang lebih 10 menit ke depan kita akan merenungkan atau mempelajari firman pada pelajaran yang keempat ini. Judul pelajaran kita adalah melihat wajah tukang emas. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sahabat firman yang berkati Tuhan, sebagai kesimpulan dari ayat inti ini, Paulus menggunakan Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 sebagai latar belakang untuk menyajikan satu rangkuman tentang keuntungan yang dimiliki dalam pengaturan yang baru bagi orang Israel dan orang percaya saat ini. Yaitu ada 5 poin yang saya dapati dalam keterangan ayat ini. Yang pertama adalah kemerdekaan dengan muka yang tidak terselubung. Yang kedua adalah keakraban. Ini mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Keluaran 33 ayat 17 sampai 23 dan 1 Yohanes 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang ketiga, kemanjuran diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Yang keempat, kesempurnaan dalam kemuliaan yang semakin besar. Yesaya 66 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dan yang terakhir, yang kelima, asal usul adik kuadrati. Ini datanya dari Tuhan yang adalah roh. Dari 5 poin penting ini, kita dapati bahwa penyataan yang terakhir adalah memberikan kesamaan antara Kristus dengan roh di dalam kerjasama untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia yang percaya dan menuruti kemauan Tuhan. Informasi rohani ini terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Yohanes 7 ayat 39, Yohanes pasal 15 ayat 26, dan Yohanes pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Nah, timbul pertanyaan, apa yang Allah saat ini buat bagi manusia? Yang saya dapati dalam keterangan firman pada minggu ini ada 3 poin. Yang pertama adalah Allah sedang berusaha untuk menyucikan kita, untuk memurnikan kita seperti emas, untuk mengubah kita menjadi gambarnya. Yang kedua, ini adalah tujuan yang mencengangkan, dan tampaknya lebih mencengangkan lagi bahwa poin yang ketiga, karakter seperti Kristus dikembangkan di dalam diri kita hanya saat kita melewati cawan lebur kehidupan. Jika kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Keterangan firman di dalam Ibrani 1 ayat 3 ini adalah cawan lebur pemurnian. Dan cawan lebur pemurnian ini kita dapati ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah pemurnian membutuhkan standar dalam kasus kita. Standarnya adalah gambar Allah di dalam kita, dan gambar Yesus Kristus yang merupakan cerminan yang sempurna dari gambar Allah. Poin yang kedua, kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 7, Wahid 3 ayat 18, menjelaskan bahwa pemurnian membutuhkan perantara. Dan perantara ini digambarkan dalam Alkitab sebagai api. Api ini untuk memurnikan emas. Namun sahabat firman, yang lebih tinggi dari emas yang fana di dunia ini adalah kemurnian iman kita.
Mari kita lihat berpindah kepada poin yang ketiga. Di dalam Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 10. Bahwa di tengah pencobaan yang mengerikan, Ayub tetap bertahan dan tetap percaya kepada Allah. Bahkan sahabat firman, dia melihat ke masa depan. Bahwa jika dia berpegang teguh pada Allah, maka ia akan menjadi yang terbaik. Dia akan keluar seperti emas. Poin yang keempat, saudara baca dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini adalah hasil penyucian yang digambarkan dengan minyak dan karakter dari 10 gadis dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Yaitu 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Dan jika kita membaca ini, kita akan dapati bahwa kehidupan 10 gadis ini ada pada saudara dan saya. Dan ini digambarkan dalam poin yang kelima di dalam buku Daniel 1 ayat 19-20. Daniel pasal 2 ayat 42 dan 48. Daniel pasal 3 ayat 26 sampai 30. Kita dapati bahwa kitab Daniel menggambarkan karakter orang-orang yang dimurnikan sebagai bijaksana dalam pemandangan Allah. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengukur kesetiaan seseorang. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Sebelum mengakhiri firman ini, ada beberapa pelajaran penting yang merupakan perenungan bagi sahabat firman dan saya. Poin yang pertama, sahabat firman yang diberkati Tuhan, bahwa peran penting penderitaan dalam proses pembentukan dan pemurnian karakter kita dapati dalam poin yang kedua, bahwa kita akan melihat pembentukan karakter adalah pemulihan citra Allah pada manusia sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah pada mulanya. Dan poin yang ketiga, pembentukan karakter ini mengusung tema konflik kosmis. Dalam konflik antara yang baik dan yang jahat, antara Tuhan dan setan, saudara dan saya terlibat di dalamnya, dan secara tidak sadar kita mengalami cawan lebur kedewasaan. Poin yang terakhir, poin yang keempat, bahwa pemurnian dan kedewasaan tidak pernah dicapai oleh individu-individu dalam keterasingan. Sebaliknya sahabat firman, pemurnian dan kedewasaan dicapai oleh individu dalam masyarakat. Bagaimana caranya? Dia hidup bermasyarakat, sosial, hidup di dalam mengasihi sesama manusia di sekitar di mana dia berada, dan hidup memantulkan citra dan tabiat gambar Allah dalam kehidupannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga atas firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami penuh kekurangan, tidak sanggup mengerti firman ini. Kami mohon Roh Kudus mengartikan firman ini, sehingga kami saat ini boleh berkomitmen. Di mana saja kami berada, kami boleh membantukan akan gambar Allah dalam kehidupan kami. Mengasihi sesama dan tetap mengasihi Tuhan selama kami ada di dunia ini. Dan kami berharap ketika terjadi hari Maranatha, kami diselamatkan. Kami akan melihat wajah Allah. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.